Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-sel kecil dan mudahnya aktif membelah secara mitosis yang mengakibatkan bertambah banyaknya sel-sel baru. Jaringan meristem sendiri memiliki 7 ciri-ciri khusus. Yang pertama, terdiri dari sel-sel muda yang kecil dan aktif membelah. Yang kedua, bentuknya lonjong, bulat, kuboid, dan poligonal dengan dinding sel yang tipis. Yang ketiga, sel-selnya rapat, bahkan tidak ada celah antar sel. Yang keempat, memiliki 2 atau 1 inti sel yang sangat besar. Yang kelima, vakula kecil atau bahkan tidak ada vakula sama sekali. Yang keenam, memiliki protoplasma yang memenuhi isi sel. Yang ketujuh, sel meristem belum mengalami diferensiasi, sehingga jaringan meristem belum dapat bekerja optimal pada beberapa fungsi tumbuhan. Nah, jaringan meristem sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, jaringan meristem berdasarkan posisi pada tumbuhan. Yang kedua, jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya. Jaringan meristem berdasarkan posisi pada tumbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama, jaringan apikal. Jaringan apikal terletak di antara ujung batang, ujung akar, dan juga ujung lateral. Yang kedua, meristem interkalar. Meristem interkalar ini terletak di antara sel-sel dewasa atau sel-sel yang sudah didiferensiasi. Yang ketiga, ada jaringan meristem lateral. Jaringan meristem lateral terletak sejajar pada permukaan batang dan akar. Nah, sedangkan jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, promeristem. Promeristem merupakan bagian yang sudah ada sejak awal, berbentuk daerah kecil yang terletak pada ujung batang dan ujung akar. Yang kedua, ada meristem primer. Meristem primer ini merupakan pengembangan dari promeristem. Yang ketiga atau yang terakhir, ada meristem sekunder. Meristem sekunder adalah meristem yang berasal dari jaringan dewasa yang bertransformasi menjadi sel meristematik. Asal pembentukan jaringan meristem. Jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada meristem primer. Meristem primer adalah meristem yang berasal dari sel-sel embrio, misalnya terdapat pada ujung akar yang biasanya disebut dengan titik tumbuh apikal sehingga mampu tumbuh memanjang. Meristem primer merupakan jaringan lanjutan dari promeristem yang sel-selnya masih aktif membelah. Meristem apikal mempunyai sel-sel yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik yang terdapat di ujung pucuk utama dan pucuk lateral, serta ujung akar. Berdasarkan fungsinya, meristem pada ujung akar pada daerah diferensiasi dibagi menjadi 3 sistem, yaitu jaringan protoderm. Jadi 3 sistem jaringan, yaitu protoderm yang akan menjadi epidermis, meristem dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar, dan prokambium yang akan berkembang menjadi silinder pusat. 2. Ada meristem sekunder. Meristem sekunder adalah meristem yang jaringan sel-selnya telah berdiferensiasi dan berfungsi sebagai jaringan dewasa dan dapat membelah kembali menjadi meristem kembali. Meristem sekunder meliputi kambium dan kambium gabus atau velogen. Aktivitas meristem sekunder dalam proses pertumbuhan berdampak kepada beberapa hal, yaitu yang pertama, terbentuknya lingkaran tahun pada batang tanaman, bertambah diameter batang tanaman, terbentuknya jaringan berkas angkut sekunder, terbentuknya jari-jari empelur. Jaringan meristem menurut letaknya pada tumbuhan. Menurut letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi yang pertama, ada meristem apikal atau ujung. Meristem apikal ini terletak pada titik tumbuh primer yakni di ujung pucuk utama, ujung batang, dan ujung akar. Meristem apikal berbentuk kubah yang dibentuk oleh sel-sel yang membelah pada ujung tunas atau kuncup. Lalu yang kedua ada meristem interkalar atau antara. Jaringan muda ini terletak di antara jaringan dewasa. Interkalar berada di antara bagian-bagian dari alat-alat tumbuhan, misalnya meristem pada pangkal ruas, rumput-rumputan, tebu, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada meristem lateral atau samping. Jaringan muda yang terletak di tepi alat-alat tumbuhan, posisi meristem samping sejajar dengan permukaan organ yang dimana jaringan ini ditemukan. Meristem ini termasuk kambium pembuluh dan kambium gabus yang menyebabkan pertumbuhan menebal dan melebar jauh dari apeks. Umum ditemukan pada Dicotyledonea dan Gymnospermae. Pertumbuhan yang dihasilkannya disebut pertumbuhan sekunder. Lalu ada meristem lateral.
Meristem lateral, jaringan meristem lateral atau juga disebut dengan meristem samping adalah jaringan meristem yang terletak sejajar dengan permukaan organ. Contohnya kamium dan kamium gabus. Jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan yang membelah dan memperbesar diameter batang atau akar ada tanaman. Selanjutnya ada jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan hasil pembelahan dari meristem primer dan juga meristem sekunder. Nah, jaringan ini memiliki sifat non-meristematik atau tidak dapat membelah, tidak dapat tumbuh, dan juga tidak dapat berkembang. Nah, jaringan ini memiliki ciri antara lain, dia tidak dapat memperbanyak diri dan memiliki sel yang relatif lebih besar dari meristem, lalu memiliki vakuola yang besar, dinding selnya sudah sesuai dengan fungsinya, dan yang terakhir dia memiliki ruang di antar selnya. Jaringan permanen dibedakan menjadi 4 sesuai fungsinya, yaitu yang pertama jaringan epidermis, jaringan yang melindungi permukaan organ tumbuhan, atau disebut juga jaringan pelindung karena sifatnya yang melindungi organ dalam tumbuhan. Habis itu yang kedua jaringan dasar, biasa disebut juga jaringan parenkim atau jaringan pengisi, terbentuk atas sel hidup yang struktur morfologinya bervariasi. Jaringan ini juga dapat dijumpai di setiap bagian sel. Jaringan ini memiliki sifat meristematik karena selnya yang dapat membelah bahkan ketika dewasa. Jaringan ini dibedakan menjadi 6 sesuai fungsinya. Yang pertama parenkim asimilasi, yang kedua penimbun, yang ketiga air, yang keempat udara, yang kelima pengangkut, dan yang keenam penutup luka. Sedangkan dibedakan menjadi 4 sesuai bentuknya, yaitu yang pertama palisade, yang kedua bunga karang, yang ketiga itu binatang, dan yang keempat itu lipatan. Lanjut ke jaringan penyokong atau jaringan penguat, jaringan yang menunjang bentuk tumbuh-tumbuhan. Jaringan ini ciri-cirinya yaitu memiliki dinding sel tebal dan kuat dan sel yang terspesialisasi. Lanjut ke jaringan yang terakhir, jaringan vaskuler, jaringan yang mengangkut air, garam mineral hasil fotosintesis. Jaringan vaskuler ada 2 jenis, yaitu yang pertama silem. Jaringan silem mengangkut air dan zat hara dari akar, dan floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun. Sekian. Tadi perbedaan antara dikotil dan monokotil juga memiliki perbedaan pada akar. Akar monokotil umumnya memiliki akar serabut yang tipis dan kecil, serta umumnya memiliki tudung akar. Sedangkan akar dikotil dia memiliki akar tunggang yang bercabang dan kuat, serta umumnya tidak memiliki tudung akar. Tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki bentuk akar yang berbeda, namun memiliki anatomi yang sama. Akar pada tumbuhan monokotil dan dikotil untuk menancapkan tubuh tumbuhan di atas tanah, sebagai penyimpan cadangan makanan, dan yang terakhir adalah sebagai penyerap air dan garam mineral yang larut dalam tanah. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian akar dikotil dan monokotil yang harus diketahui. Yang pertama itu ada epidermis. Epidermis merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan susunan sel pembentuk akar yang selnya rapat dan memiliki ketebalan 1 lapis sel. Dinding sel pada epidermis mudah dilalui oleh air. Bulu akar pada tumbuhan dikotil maupun tumbuhan monokotil adalah perubahan dari sel epidermis di bagian luar, di bagian akar. Fungsi dari lapisan epidermis itu adalah digunakan untuk penyerapan air dan juga memiliki penyerapan garam yang terlarut di dalam lapisan tanah yang akan membantu proses pertumbuhan pada bagian akar yang akan membentuk tumbuhan menjadi sempurna dan banyak disukai oleh manusia dan dijadikan tanaman hias yang akan membantu memperindah rumah dan menambah kesejukan udara. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian akar dikotil dan monokotil yang harus diketahui. Yang pertama itu ada epidermis. Epidermis merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan susunan sel pembentuk akar yang selnya rapat dan memiliki ketebalan 1 lapis sel. Dinding sel pada akar epidermis mudah dilalui oleh air.
bulu akar pada tumbuhan dikotil maupun tumbuhan monokotil adalah perubahan dari sel epidermis di bagian akar. Fungsi dari lapisan epidermis itu adalah sebagai penyerapan air dan juga penyerapan garam yang terlarut di dalam lapisan tanah, yang akan membantu proses pertumbuhan pada bagian akar yang akan membentuk tumbuhan yang menjadi sempurna. Yang kedua itu ada endodermis. Bagian akar tumbuhan monokotil dan dikotil lainnya adalah endodermis. Endodermis adalah lapisan yang menjadi pemisah antara korteks dengan bagian silinder pusat. Sel-sel bagian akar endodermis bisa mengalami penebalan zat gabus. Zat gabus itu akan menebal di bagian dinding endodermis dan juga membentuk titik-titik. Zat gabus yang menebal dan membentuk titik-titik itu disebut sebagai casperi. Pertumbuhan akar selanjutnya bisa membuat zat gabus sampai ke dinding sel, di mana dinding sel itu menghadap ke bagian silinder pusat. Jika dilakukan pengamatan menggunakan alat bantu mikroskop, zat gabus itu bisa membentuk huruf U sehingga disebut dengan sel U. Sel U akan mengalami penebalan sehingga bisa membuat air ke silinder pusat tersebut. Fungsi dari endodermis tersebut adalah untuk pertumbuhan akar yang semakin membesar. Yang berikutnya itu ada silinder pusat. Silinder pusat merupakan bagian terdalam dari akar yang juga membantu proses pertumbuhan pada tumbuhan agar menjadi tumbuhan yang sempurna. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa jaringan yang ada pada silinder pusat yang harus diketahui. Yang pertama itu ada perikambium. Lapisan terluar pada silinder pusat adalah perikambium. Yang berikutnya ada akar cabang. Jaringan akar cabang membentuk pertumbuhan perisikal menuju bagian luar sel silinder pusat. Yang ketiga ada jaringan berkas bertumbuh. Jaringan bekas pembuluh angkat. Dalam jaringan ini ada xilem dan juga floem yang menyusun bergantian pada bagian jari-jari akar. Pada tumbuhan dikotil, diantaranya jaringan xilem dan floem itu terdapat zat kambium. Yang berikutnya ada korteks. Korteks adalah bagian akar yang memiliki letak di bawah lapisan kulit epidermis. Sel penyusun korteks tersebut tidak rapat sehingga akan banyak ditemukan ruang atau celah di antara sel. Korteks merupakan jaringan parenkim. Korteks akan memiliki peran sesuai dengan jenis tumbuhan yang terdapat korteks tersebut. Jaringan parenkim yang menebal juga bisa membangun korteks pada bagian akar yang membentuk tumbuhan sempurna. Dengan adanya jaringan korteks ini, fungsi dari korteks tersebut adalah sebagai alat transportasi zat hara dalam tanah dari lapisan epidermis menuju ke bagian teras akar. Selanjutnya ada pengertian tumbuhan monokotil. Monokotil atau tumbuhan berkeping satu merupakan tumbuhan yang berbunga, tetapi bijinya tidak bisa membelah karena hanya mempunyai satu daun lembaga. Nah, kelompok tumbuhan monokotil sendiri ini sudah diakui sebagai takson dalam klasifikasi tumbuhan yang memiliki berbagai jenis nama seperti Monoclotodinae dan Liliopsida. Selanjutnya pengertian dikotil. Pengertian tumbuhan dikotil adalah tumbuhan berbunga yang mempunyai biji berkeping dua. Nah, pada tumbuhan ini, dikotil bijinya dilindungi oleh daun buah atau yang biasa disebut dengan karpel. Tumbuhan yang tergolong tumbuhan dikotil ini memiliki sepasang daun lembaga atau yang biasa disebut dengan kotiledoon. Daun lembaga ini sudah terbentuk sejak biji itu ada, oleh karenanya sebagian besar anggotanya memiliki biji-bijian yang mudah terbelah menjadi bagian dua. Hal inilah yang menjadi pembeda antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Selanjutnya itu ada batang. Batang sendiri adalah salah satu bagian pokok tumbuhan yang terbentuk dari titik tumbuh batang pada jaringan embrional. Nah, kita perlu mengetahui dari struktur-struktur batang. Yang pertama itu ada epidermis. Epidermis batang terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Nah, fungsi epidermis sendiri yang utama adalah melindungi batang dari kekeringan. Yang kedua ada korteks.
Korteks batang tersusun dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim yang berupa serabut, sklereid, dan iodiblast. Terus yang ketiga ini ada endodermis. Endodermis adalah lapisan yang menjadi batas antara korteks dengan stele. Nah, yang terakhir dari struktur batang ini adalah stele. Stele sendiri atau silinder pusat adalah suatu lapisan yang terletak di batang yang terdiri atas bagian perikambium, perisikkel, dan berkas pengangkut. Nah, di berkas pengangkut ini biasanya disebut dengan silem dan floem. Nah, selanjutnya aku akan membahas pengertian bunga. Bunga adalah perkembangbiakan generatif yang menjadi tempat bersatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Nah, kita perlu mengetahui dari struktur-struktur bunga. Yang pertama itu ada tangkai bunga. Tangkai bunga adalah cabang batang yang langsung mendukung bunga. Tangkai bunga berfungsi mendukung atau menopang bunga. Terus yang kedua itu ada dasar bunga. Dasar bunga adalah ujung tangkai bunga yang berfungsi sebagai tempat bertumpunya bagian-bagian bunga yang lain. Selanjutnya itu yang ketiga. Yang ketiga itu adalah kelopak bunga. Kelopak bunga atau yang biasa disebut dengan calyx adalah perhiasan bunga yang letaknya paling luar dan berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Kelopak bunganya umumnya berwarna hijau dan menyerupai seperti daun. Terus tuh yang keempat tuh kelopak bunga sendiri tersusun dari beberapa daun kelopak atau sepal. Nah, ukuran kelopak bunga umumnya berukuran lebih kecil daripada mahkota bunga. Meskipun ada juga kelopak yang berukuran lebih besar daripada mahkota bunga, seperti bougainville. Terus tuh yang keempat itu ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga sendiri adalah perhiasan bunga yang tampak paling mencolok karena warnanya yang menarik dan bentuknya yang sangat besar. Fungsi mahkota bunga sendiri adalah untuk menarik perhatian serangga agar dapat menghisap madu sekaligus membantu penyerbukan. Mahkota bunga tersusun atas beberapa daun, yaitu disebut dengan petal. Selanjutnya itu yang kelima ada benang sari atau yang disebut dengan stamen. Benang sari atau stamen adalah alat kelamin jantan pada bunga. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Selanjutnya pada kepala sari terdapat ruang serbuk sari atau yang biasa disebut dengan microsporangium yang biasanya berjumlah 4 buah. Di dalam ruang serbuk sari terdapat sel-sel induk yang nantinya mengalami pembelahan atau yang disebut meiosis membentuk bentuk serbuk sari atau yang disebut dengan mikrospora. Serbuk sari sebenarnya merupakan gametofit jantan karena di dalam serbuk sari akan dihasilkan gamet jantan yang disebut inti sperma atau inti generatif. Nah, terus tuh yang terakhir ada putik. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Putik terletak di pusat bunga dan tersusun atas satu atau lebih daun buah atau yang biasa disebut dengan karpela. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Kepala putik berfungsi sebagai tempat melekatnya serbuk sari yang jatuh pada bunga. Tangkai putik berfungsi menghubungkan kepala putik dengan bakal buah. Sementara bakal buah merupakan bagian yang penting karena di dalamnya bakal ada biji atau yang disebut ovulum. Nah, yang merupakan gametofit betina. Nah, terus tuh perbedaan dari bunga sempurna dan tak sempurna. Bunga sempurna sendiri merupakan bunga yang memiliki dua jenis kelamin yaitu betina dan jantan pada satu bunga. Sedangkan bunga tak sempurna itu hanya memiliki satu, seperti betina saja atau jantan saja. Nah, bunga sempurna sendiri seperti bunga sepatu atau kembang sepatu.